Assalamualaikum Bu Meisa dan juga teman-teman sekalian yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, saya dari kelompok 5, Andi Nori Bagaskara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lighting system. Yang pertama adalah objective of event lighting. Lighting merupakan salah satu hal yang krusial yang dapat digunakan dalam pelaksanaan event. Beberapa dari objektif yang akan kita bahas di sini adalah yang pertama ada visibility atau visibilitas, relevance atau secara relevansi, composition atau pengukurannya, lalu dari sisi yang terakhir adalah sisi mood. Poin yang pertama adalah visibility atau visibilitas. Visibilitas berarti memastikan bahwa audiens dapat melihat semua aksi dan dekorasi yang ada di dalam ruangan event atau acara. Beberapa faktor yang mempengaruhi visibilitas adalah yang pertama ada intensitas cahaya. Membahas mengenai kecerahan lampu harus cukup untuk menerangi area tanpa membuatnya terlalu terang atau terlalu gelap. Lalu kontras yang berarti perbedaan antara area terang dan gelap dengan tujuan untuk membantu objek dan orang menjadi lebih terlihat menonjol dan terlihat. Lalu ukuran dan warna objek. Pemilihan ukuran dan warna objek yang sesuai dengan pencahayaan dapat meningkatkan atau mengurangi visibilitas. Gerakan objek. Cahaya yang mengikuti gerakan objek dapat membuatnya lebih dinamis dan menarik perhatian para audiens. Lalu yang terakhir adalah jarak antara sumber cahaya dan juga objek. Jarak yang tepat dapat memastikan pencahayaan merata dan efektif tanpa menciptakan bahaya yang tidak diinginkan. Berikutnya adalah relevance. Relevance atau relevansi merupakan desain pencahayaan yang mengharuskan bahwa harus menciptakan rasa waktu dan tempat yang melalui penggunaan elemen-elemen tertentu yang sesuai dengan tema acara yang diinginkan. Contoh penerapannya meliputi efek futuristik yang mencakup penggunaan lampu strobo, laser, dan juga fog atau asap dapat menciptakan suasana yang modern dan futuristik. Lalu yang kedua adalah naturalism atau natural. Sifat natural ini menggunakan simulasi cahaya alami untuk menciptakan suasana yang lebih realistis dan juga nyaman. Berikutnya adalah komposisi atau composition. Komposisi dalam pencahayaan melibatkan pemanfaatan elemen desain seperti ruang, bentuk, garis, dan juga tekstur, dan lain-lain untuk menciptakan tampilan visual yang menarik. Untuk desain elemen, terdapat beberapa yang dapat kami jelaskan. Yang pertama adalah ruang. Lighting all around, pastikan dinding-dinding langit dan lantai semuanya diterangi untuk menciptakan suasana yang lebih menyeluruh. Lalu, gunakan efek kabut atau asap untuk membantu sinar cahaya yang lebih menonjol dan menciptakan efek yang lebih dramatis. Yang kedua adalah form atau bentuk. Gunakan cahaya untuk menyoroti bentuk objek, membuatnya lebih menarik dan lebih estetika. Untuk fokus cahayanya adalah ke area yang penting untuk menarik perhatian audiens ke titik-titik fokus utama. Yang ketiga adalah line atau garis. Gunakan pencahayaan untuk menekan garis objek dan menjadikannya bagian dari desain keseluruhan. Penerangan latar belakang yang berbeda membantu menonjolkan pembicara atau fitur-fitur penting lainnya. Yang keempat adalah texture. Mengungkap detail yang lebih tepat untuk ditampilkan secara menyeluruh, seperti menampilkan tekstur dan detail permukaan, membuatnya segala sesuatu terlihat lebih menarik. Yang kelima adalah light intensity atau intensitas cahaya. Keseimbangan antar gelap dan redup harus nyaman untuk audiens, sehingga dapat menimbulkan dan juga dapat memancing audiens untuk masuk ke dalam suasana yang kita ingin tampilkan di dalam event tersebut. Contohnya seperti intensitas tinggi digunakan untuk menarik perhatian pada area tertentu. Lalu yang terakhir adalah color atau warna. Warna pencahayaan harus disesuaikan dengan skema warna acara. Seperti contohnya acara A memiliki skema warna merah, sehingga kita dapat memakai semua warna merah di dalam rangkaian acara. Dalam desain pencahayaan atau lighting, terdapat beberapa prinsip dasar yang dapat dipertimbangkan untuk menciptakan tampilan yang lebih seimbang dan juga menarik. Yang pertama ada prinsip proporsi. Prinsip proporsi ini memastikan bahwa ukuran lampu sesuai dengan objek yang diterangi. Proporsi yang tepat dapat menjaga keseimbangan visual dan menghindari over atau under lighting. Prinsip yang kedua adalah keseimbangan. Tentukan apakah pencahayaan akan seimbang secara merata atau simetris, atau juga memiliki tampilan yang lebih kreatif dan tidak merata atau asimetris, terutama di atas panggung. Tergantung dari
cara kita ingin menampilkan secara keseluruhan event yang akan kita buat ini. Lalu yang ketiga adalah ritme. Gunakan pola pencahayaan yang berulang atau perubahan warna yang halus untuk menciptakan aliran visual yang lebih dinamis. Lalu yang keempat adalah harmoni. Pastikan bahwa pencahayaan bekerja sama dengan dekorasi untuk menciptakan suasana yang lebih menyenangkan dan nyaman bagi para audiens. Lalu yang terakhir atau yang kelima adalah penekanan. Pastikan ada area fokus yang jelas dan menonjol karena pencahayaan, seperti spotlight pada fitur dekoratif atau performer. Poin berikutnya adalah mood. Mood atau suasana yang diciptakan oleh pencahayaan sangat penting untuk memengaruhi reaksi fisiologis dari para audiens. Beberapa cara untuk menciptakan mood yang diinginkan dapat meliputi yang pertama ada pemilihan warna yang tepat, karena warna-warna yang tepat dapat memicu reaksi emosional. Misalnya seperti warna hangat seperti merah dan oranye dapat menciptakan suasana yang lebih energik dan hangat. Lalu yang kedua adalah perubahan warna. Transisi warna yang halus dapat menggambarkan perubahan suasana hati atau momen yang penting dalam acara. Lalu yang ketiga adalah intensitas cahaya. Cahaya yang redup dapat menciptakan suasana yang intim dan romantis. Seperti cahaya yang terang dapat memberikan kesan dan energik dan penuh semangat. Berikutnya adalah kualitas dari pencahayaan atau quality of light. Sebelum merancang pencahayaan untuk acara atau event, para desainer pencahayaan atau lighting harus memahami 5 kualitas utama dari cahaya. Yang pertama adalah intensitas. Intensitas ini merujuk kepada seberapa terang atau redup cahaya. Untuk sistem pengurukannya dapat dilakukan dalam lumens atau candles. Contohnya seperti mengatur dimmer pada lampu panggung untuk mengubah kecerahan yang dilihat oleh audiens. Lalu yang kedua adalah distribution atau distribusi. Secara definisi tersendiri, distribusi adalah cara cahaya menyebar dari sumbernya. Untuk jenisnya terdapat sinar sempit atau beam dan juga penyebaran luas atau wash. Untuk pengaplikasiannya dapat menggunakan gobo atau proyektor gambar untuk menciptakan pola cahaya tertentu. Yang ketiga adalah warna. Definisinya sendiri adalah hue atau tint cahaya yang dapat berkisar pada warna dari hangat hingga dingin. Untuk komponennya ada hue, tint, shade, tone, dan saturasi. Contohnya adalah seperti menggunakan lampu RGB untuk menciptakan berbagai warna tanpa perlu filter tambahan. Lalu yang keempat adalah direction atau direksi atau arah. Secara definisi sendiri, direction adalah asal dari mana cahaya berasal dan kemana arahnya. Pengaruh dari direksi atau arah ini mempengaruhi bagaimana objek dan orang diterangi, menciptakan bayangan, dan menunjukkan fitur tertentu. Lalu yang terakhir yang kelima adalah gerakan atau movement. Secara definisi, gerakan adalah cahaya statis atau dinamis, berubah seiring waktunya. Untuk pengaplikasiannya dapat menggunakan lampu yang dapat bergerak atau berubah warna untuk menciptakan efek dinamis selama acara. Berikutnya adalah lighting instruments. Di dalam section ini, kita akan membahas mengenai beberapa perbedaan dari jenis-jenis lighting instrument atau yang dapat disebut juga dengan luminaires. Di dalam section ini, kita akan membahas mengenai basic construction atau pembangunan secara dasarnya dari luminaires dan juga mengenai beberapa tipenya dan juga gunanya dari masing-masing tipe tersebut untuk special event lighting. Conventional luminaires components. Conventional luminaires components ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada outer housing, yang kedua lamp, yang ketiga lens, dan yang keempat reflektor. Untuk penjelasannya, yang pertama outer housing. Secara definisi sendiri, outer housing adalah wadah logam atau wadah plastik yang melindungi komponen internal dan mencegah cahaya tersebar ke arah yang tidak diinginkan. Lalu yang kedua adalah lamp atau lampu. Secara definisi, lamp adalah sumber cahaya yang biasanya berupa pola gas discharge seperti lampu atau LED. Untuk bagian komponennya sendiri terbuat dari kaca atau kuarsa, memiliki dasar atau base dari filamen. Lalu yang ketiga adalah lens atau lensa.
Untuk fungsinya sendiri, lensa berfungsi untuk mengarahkan dan memfokuskan sinar cahaya. Untuk pengaruhnya, kurvatur dan panjang fokus lensa dapat mempengaruhi penyebaran cahaya yang disebarkan melalui lampu. Lalu yang terakhir atau yang keempat adalah reflektor. Untuk fungsinya sendiri, reflektor berfungsi untuk mengambil cahaya dari belakang lampu dan mengarahkannya ke depan untuk meningkatkan efisiensi pencahayaan. Berikutnya adalah untuk lighting accessories, terdapat 4 bagian. Yang pertama adalah color frame clips, yang kedua barn doors, yang ketiga donut, lalu yang keempat atau yang terakhir adalah gobbo. Yang pertama, color frame clips merupakan benda yang berfungsi untuk memasang filter warna atau gel atau pola atau gobbo pada bagian depan luminer untuk menciptakan efek warna atau gambar. Lalu yang kedua, barn doors. Barn doors ini berfungsi untuk mengontrol penyebaran cahaya dengan flap yang dapat diatur secara independen untuk mengarahkan atau membatasi cahaya. Yang ketiga, donut. Donut ini berfungsi untuk meningkatkan kejernihan pola cahaya dengan mengurangi halo dan juga mempertajam gambar yang diproyeksikan. Yang terakhir atau yang keempat adalah gobbo. Gobbo adalah potongan logam atau kaca dengan pola tertentu yang dipasang di depan lampu untuk memproyeksikan gambar atau pola ke permukaan. Terdapat 6 komponen utama yang terdapat pada LED luminaires. Yang pertama adalah sumber cahaya atau light source. LED individual yang dapat diatur dalam berbagai konfigurasi. Yang kedua adalah lens and reflector. Setiap LED memiliki lensa dan reflektor sendiri untuk penyebaran cahaya yang lebih efektif. Yang ketiga adalah power supply atau driver, mengelola sinyal, DMX, dan fungsi array LED lainnya. Lalu yang keempat ada control panel. Panel kontrol berguna untuk pengaturan alamat DMX dan konfigurasi lainnya. Itu menggunakan layar LCD yang terdapat di dalam control panel tersebut. Lalu control panel ini juga biasanya berada di bagian belakang housing. Berikutnya ada DMX in atau out, in and out. LED luminaire bersama dengan titik koneksi DMX memungkinkan luminaire disinkronkan dengan perangkat lain. DMX ini memungkinkan kontrol terpusat untuk warna, intensitas, dan juga efek cahaya. Lalu yang terakhir ada aksesoris. Sebagian besar LED luminaire aksesoris terpisah masih memiliki kemiripan dengan yang ditemukan di dalam luminaire konvensional. Untuk contohnya seperti color frame clips, barn doors, dan gobbo, seperti apa yang disebutkan pada slide sebelumnya. Keunggulan yang dapat kita ambil dari penggunaan LED luminaires adalah yang pertama efisiensi energi, yang kedua ukuran lebih kecil, yang ketiga warna yang dapat diubah-ubah sesuai dengan selera, lalu rendah panas atau mengurangi resiko overheating, lalu biaya operasional yang lebih rendah. Kemudian untuk beberapa kelemahan, terdapat biaya akuisisi yang lebih tinggi, dengan cepat menghilang seiring dengan meningkatnya teknologi dan menjadi lebih kompetitif. Contoh dari LED luminaire, terdapat LED parken, LED wash strip, dan juga LED pin spot. Berikutnya adalah moving luminaires, atau luminaire yang bergerak. Luminaire bergerak atau moving luminaires ini adalah fixture yang dapat bergerak secara otomatis yang memungkinkan penciptaan efek dinamis selama acara. Fitur utamanya meliputi gerakan, kontrol warna dan pola, fokus dan zoom, dan juga efek dinamis. General Principle Operation. Luminaire beroperasi berdasarkan 2 prinsip utama. Yang pertama adalah moving head, yang kedua moving mirror. Untuk moving head sendiri memiliki definisi seluruh fixture termasuk sumber cahaya yang dapat bergerak. Keunggulannya adalah untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam arah cahaya. Untuk moving mirror ini merupakan sinar cahaya yang diarahkan ulang untuk menggunakan cermin bermotor. Keunggulan dari penggunaan moving mirror ini adalah gerakan yang lebih cepat tetapi lebih terbatas dibandingkan dengan moving head.
Berikutnya adalah specialty lighting atau pencahayaan khusus. Pencahayaan khusus ini mencakup solusi pencahayaan unik yang tidak dapat termasuk ke dalam kategori luminaire konvensional atau LED. Contoh dari pencahayaan khusus ini meliputi yang pertama ada black lights, yang kedua laser, yang ketiga strobes, dan juga yang keempat adalah string lights dan neon lights. Perlengkapan ini melayani tujuan tertentu, seperti membuat efek khusus, meningkatkan visibilitas dalam kondisi tertentu, atau menambahkan elemen dekoratif ke dalam rangkaian acara. Pencahayaan khusus ini sering digunakan untuk mencapai dampak dramatis, untuk meningkatkan acara bertema, memberikan lapisan kreativitas, dan juga keterlibatan ekstra dalam produksi acara. Event lighting design atau desain pencahayaan acara. Desain pencahayaan untuk acara melibatkan kreativitas dan keahlian teknis. Proses desain biasanya terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah conceptual design, yang ketiga practical design, dan yang terakhir adalah physical design. Untuk conceptual design, memiliki tujuan untuk memahami tujuan acara, tema, dan suasana yang ingin diciptakan. Untuk kategorinya terdapat tema, ambience, dan juga pencahayaan praktis. Yang kedua adalah practical design. Practical design memiliki tujuan untuk menerjemahkan visi artistik ke dalam solusi pencahayaan yang tepat. Dengan berdasarkan pertimbangan pemilihan peralatan, kebutuhan daya, dan area yang perlu diterangi. Yang terakhir atau yang ketiga adalah physical design. Physical design ini memiliki tujuan untuk merencanakan penempatan luminaire berdasarkan karakteristik fisik dari venue yang dipergunakan, berdasarkan pertimbangan tinggi langit-langit, posisi panggung, dan juga potensi hambatan. Berikutnya adalah conceptual design atau desain konseptual. Tahap pertama dalam desain pencahayaan adalah konseptual, di mana desainer pencahayaan bekerja untuk memahami dan menetapkan dasar desain berdasarkan kebutuhan acara. Kategori desain konseptual ini meliputi tema, suasana, dan pencahayaan yang praktis atau practical illumination. Yang pertama adalah tema. Definisi dari tema sendiri adalah tema merupakan memperkuat tema acara melalui pencahayaan, seperti menggunakan warna yang sesuai atau menyoroti dekorasi tertentu. Contohnya adalah seperti menciptakan pola awan di langit-langit untuk tema outdoor atau menggunakan warna-warni tertentu untuk tema retro. Berikut adalah ambience. Ambience berguna untuk menetapkan suasana yang diinginkan, apakah itu romantis, energik, formal, atau santai. Dalam pengaplikasiannya, pemilihan warna dan intensitas cahaya yang mendukung mood yang diinginkan, sesuai dengan mood yang diinginkan. Yang terakhir adalah practical illumination atau pencahayaan yang praktis. Practical illumination adalah penggunaan pencahayaan yang fungsional untuk kebutuhan praktis seperti penerangan panggung, speaker, atau presentasi. Untuk pengaplikasiannya adalah dengan menyediakan pencahayaan depan untuk performer dan juga pencahayaan belakang untuk memberikan dimensi pada panggung. Berikutnya adalah desain fisik atau physical design. Physical design ini mencakup bagaimana pencahayaan akan diimplementasikan secara nyata di dalam venue yang kita pakai dalam acara atau event. Pertimbangan utamanya meliputi karakteristik fisik venue, yang kedua kontrol pencahayaan yang ada, dan juga yang ketiga adalah posisi dari panggung. Untuk karakteristik fisik venue dibagi lagi juga menjadi 3 bagian, yaitu bentuk ruangan, tinggi dan desain langit-langit, dan juga yang terakhir adalah hambatan fisik. Berikutnya adalah practical design. Desain praktis fokus pada implementasi ide-ide konseptual dengan mempertimbangkan beberapa aspek teknis dan juga fungsionalitas. Yang pertama adalah pemilihan luminaire yang tepat, yang kedua pemilihan warna dan posisi, dan yang terakhir adalah pertimbangan fungsionalitas. Beberapa hal ini perlu dipertimbangkan secara rinci sehingga tujuan dari event akan tercapai secara visual tanpa mengorbankan fungsi fungsionalitas. Untuk lighting support, luminaire harus dipasang pada struktur yang mendukung pencahayaan secara optimal. Pertimbangan tersebut dapat meliputi, yang pertama adalah lokasi dukungan pencahayaan, yaitu ground supported system,
yang bisa sederhana seperti meletakkan luminaire di lantai atau kompleks seperti menggunakan rigging tower. Yang kedua adalah flown systems, yang menggunakan trussing yang terpasang pada titik-titik gantung untuk menempatkan luminaire di atas panggung atau area acara. Lalu, pertimbangan yang kedua adalah metode pemasangannya. Dalam metode pemasangannya, dapat dilakukan penentuan metode pemasangan yang aman dan efisien juga sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik venue. Lalu, pertimbangan yang ketiga atau yang terakhir adalah waktu setup. Pertimbangan ini meliputi waktu pemasangan luminaire cukup dan tidaknya, dan apakah pemasangan ini mengganggu persiapan acara. Demikian presentasi saya mengenai lighting system. Secara kesimpulannya, pencahayaan yang dirancang dengan baik adalah elemen kunci dalam keberhasilan sebuah acara. Dengan memperhatikan visibilitas, relevansi, komposisi, mood, dan juga kualitas pencahayaan, serta memilih instrumen yang tepat dan merencanakan desain fisik yang efektif, pencahayaan dapat meningkatkan pengalaman audiens dan juga dapat mendukung tema acara secara keseluruhan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.